Selamat menonton, enjoy! Oke, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian realisme pendidikan. Dalam realisme pendidikan, aliran filsafat ini kerap dipandang sebagai sisi keping yang berbeda dari idealisme. Hadir menjadi corak idealisme yang cenderung abstrak dan metafisik. Instrumen realisme adalah indera, dan terlepas dari asumsi pengetahuan yang dikonstruksi akal pikir, ini menjadi pembeda yang begitu tegas dengan idealisme yang justru berpegang pada kondisi mental pikiran. Dalam pengertian filsafat, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real atau benda-benda yang ada. Adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda-benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Realisme menegaskan bahwa sikap common sense yang diterima oleh orang secara luas adalah benar. Artinya, bahwa bidang alam atau objek fisik itu ada, tak bersandar kepada kita, dan bahwa pengetahuan atau pengalaman kita tidak mengubah fakta benda yang kita rasakan. Dalam perspektif epistemologi, maka aliran realisme hendak menyatakan bahwa hubungan antara subjek dan objek diterangkan sebagai hubungan di mana subjek mendapatkan pengetahuan tentang objek murni karena pengaruh objek itu sendiri dan tidak tergantung oleh si subjek. Pemahaman subjek dengan demikian ditentukan dan atau dipengaruhi oleh objek. Gagasan filsafat realisme terlacak dimulai sebelum periode abad Masehi dimulai, yaitu dalam pemikiran murid Plato bernama Aristoteles. Selanjutnya, realisme agaknya dipengaruhi oleh dua filsuf terkemuka, yaitu Francis Bacon dengan pemikiran metodologi induktif serta John Locke tentang konsep akal pikir manusia yang disebutnya sebagai tabula rasa. Ruang kosong tahu banyak kertas putih, kemudian menerima impresi dari lingkungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan tentang pengertian realis pendidikan. Pengertian realis pendidikan itu gunung yang menjulang, itu benar-benar sebuah gunung yang nyata dan ada. Ia bukanlah konsep atau ide yang ada dalam pikiran. Oleh karena itu, ia akan tetap ada meski tidak ada satupun manusia yang memikirkannya. Demikian aliran filsafat ini kerap dipandang sebagai sisi keping yang berbeda dari idealisme. Hadir menjadi corak idealisme yang cenderung abstrak dan metafisik. Instrumen realisme adalah idera yang terlepas dari asumsi pengetahuan yang dikonstruksi akal pikir. Dalam pengetahuan filsafat realis berarti anggapan bahwa objek idera kita adalah real, berbeda-beda ada. Adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa berbeda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Dalam perspektif etimologi, maka aliran realis hendak menyatakan bahwa hubungan antara subjek dan objek di tengah sebagai hubungan di mana subjek mendapatkan pengetahuan tentang objek murni karena pengaruh objek itu sendiri dan tidak tergantung oleh si subjek. Di Amerika Serikat sendiri pada dasawarna pertama dari abad ke-20 muncul dua gerakan realisme yang kuat, yaitu New Realist atau Neorealist dan Critical Realist. Neorealist adalah serangan terhadap idealisme dan Critical Realist adalah kritik terhadap idealisme dan neorealist. Kelompok neorealist, kelompok subjektivis, monisme, absolutisme, dan pandangan-pandangan menyatakan bahwa
berbeda-beda yang non-mental itu diciptakan atau diubah oleh akar yang mengetahui. Mereka mendukung doktrin common sense tentang dunia ini real dan objektif dan diketahui secara langsung oleh rasa indrawi. Objek tidak mempengaruhi oleh adanya pengalaman subjek atau tidak ada pengalaman subjek tentang benda tersebut. Dalam filsafat pendidikan, realisme mendefinisikan dirinya sebagai aliran filsafat pendidikan dengan basis dasar 3 kategori: metafisika dan epistemologi, bahwa dunia luar berdiri tanpa tergantung perbedaan kita. Realitas dapat diketahui melalui pikiran manusia. Mungkin itu hanya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drawi. Objek tidak mempengaruhi oleh adanya pengalaman subjek atau tidak ada pengalaman subjek tentang benda tersebut. Dalam filsafat pendidikan, realisme mendefinisikan dirinya sebagai aliran filsafat pendidikan dengan basis dasar 3 kategori: metafisika dan epistemologi, bahwa dunia luar berdiri tanpa tergantung perbedaan kita. Realitas dapat diketahui melalui pikiran manusia. Mungkin itu hanya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan aliran filsafat realisme dalam pendidikan. Aliran filsafat realisme berpendirian bahwa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat dari kebenaran. Nah, konsep filsafat menurut aliran realisme dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, metafisika realisme. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik atau materialisme. Kenyataan material dan imaterial atau dualisme, dan kenyataan yang diperoleh dari berbagai bentuk kenyataan lainnya atau pluralisme. Yang kedua yaitu humanologi realisme, yaitu hakikat manusia terletak pada apa yang dia kerjakan, dan jiwa merupakan sebuah organisme tempat di mana manusia bisa berpikir. Yang ketiga yaitu epistemologi realisme. Kenyataan hadir dengan sendirinya, tidak bergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia. Pengetahuan diperoleh melalui penginderaan. Kebenaran pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaian dengan fakta. Yang keempat, aksiologi realisme, yaitu tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu, dan pada taraf yang lebih rendah diatur oleh kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang telah terwujud dalam kehidupan. Hubungan aliran filsafat realisme dengan pendidikan, yaitu pada pendidikan harus universal dan seragam. Pada pendidikan yang lebih rendah, semua murid harus mendapatkan jenis pendidikan yang sama. Berbeda dengan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jenis pendidikannya harus beraneka ragam karena perbedaan pencapaian tiap individu. Materi atau bahan pelajaran yang baik adalah bahan pelajaran yang memberi kepuasan pada minat dan kebutuhan pada peserta didik. Namun, yang paling penting bagi pendidikan adalah bagaimana memilih bahan pelajaran yang benar, bukan memberi kepuasan terhadap minat dan kebutuhan pada peserta didik. Memberi kepuasan terhadap minat dan kebutuhan siswa hanyalah merupakan alat dalam mencapai tujuan pendidikan, atau merupakan strategi mengajar yang bermanfaat. Pendidikan dalam realisme memiliki keterkaitan erat dengan pandangan John Locke
bahwa akan pikiran jiwa manusia tidak lain adalah tabula rasa, ruang kosong, tak ubahnya kertas putih, kemudian menerima impresi dari lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan dipandang dibutuhkan karena untuk membentuk setiap individu agar mereka menjadi sesuai dengan apa yang dipandang baik. Dengan demikian, pendidikan dalam realisme kerap diidentikan sebagai upaya pelaksanaan psikologi behavioristik ke dalam ruang pelajaran. Wangsa Gandhi H.W. Teguh 2011 143. Behaviorisme dari kata behave yang berarti berperilaku dan isme berarti aliran. Behaviorisme merupakan pendekatan dalam psikologi. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah implikasi filsafat realisme dalam pendidikan. Menurut Power, pada tahun 1982, implikasi filsafat pendidikan realisme adalah sebagai berikut. Pertama, dalam aspek tujuan adalah penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, dalam bidang kurikulum adalah komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Dan yang ketiga, dalam metode adalah belajar tergantung pada pengalaman baik langsung ataupun tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis. Yang keempat, dalam peran peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang handal dapat dipercaya. Dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Yang kelima, peranan pendidik. Peranan pendidik adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar, terampil dalam teknik mengajar dan dengan keras menuntut prestasi peserta didik. Dalam hubungannya dengan pendidikan harus universal, seragam, dimulai sejak pendidikan yang paling rendah dan merupakan suatu kewajiban. Pada tingkat pendidikan yang paling rendah, anak akan menerima jenis pendidikan yang sama, pembawaan dan sifat manusia sama pada semua orang. Oleh karena itu, metode, isi, dan proses pendidikan harus seragam. Namun, manusia tetap berbeda dalam derajatnya dan di mana ia dapat mencapainya. Oleh karena itu, pada tingkatan pendidikan yang paling tinggi tidak boleh hanya ada satu jenis pendidikan saja, melainkan harus beraneka ragam jenis pendidikannya. Inisiatif dalam pendidikan terletak pada pendidik, bukan pada peserta didik. Materi atau bahan pelajaran yang baik adalah bahan pelajaran yang memberi kepuasan pada minat dan kebutuhan pada peserta didik tersebut. Namun, yang paling penting bagi pendidik adalah bagaimana memilih bahan pelajaran yang benar, bukan memberikan kepuasan terhadap minat dan kebutuhan pada peserta didik. Memberi kepuasan terhadap minat dan kebutuhan siswa hanyalah merupakan alat dalam mencapai tujuan pendidikan atau merupakan strategi mengajar yang bermanfaat. Pendidikan dalam realisme memiliki keterkaitan erat dengan pandangan John Locke bahwa akan pikiran jiwa manusia tidak lain adalah tabulan rasa, ruang kosong, tak ubahnya kertas putih, kemudian menerima impresi dari lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan dipandang dibutuhkan karena untuk membentuk setiap individu agar mereka menjadi sesuai dengan apa yang dipandang baik. Dengan demikian, pendidikan dalam realisme kerap identikan sebagai upaya pelaksanaan psikologi behavioristik ke dalam ruang pengajaran. Oke, semua kesimpulan dari pembahasan tadi adalah realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu satu, subjek yang menyadarinya dan mengetahui di satu pihak,
Dan di pihak lainnya adalah adanya realita di luar manusia yang dapat dijadikan sebagai objek pengetahuan manusia. Pendidikan menurut aliran filsafat realisme menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan cara ditiadakannya pendidikan yang ketat dan sistematis dengan dukungan kurikulum yang komprehensif dan kegiatan belajar yang teratur di bawah arahan tenaga pendidik. Dalam konsep filsafat menurut aliran realisme yaitu metafisika realisme, humaniologi realisme, epistemologi realisme, dan aksiologi realisme. Dalam pendidikan, dalam realisme memiliki keterkaitan erat dengan pandangan John Locke bahwa akan pikiran jiwa manusia tidak lain adalah tabula rasa, ruang kosong, tak ubahnya kertas putih kemudian menerima impresi dari lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan dipandang dibutuhkan karena untuk membentuk setiap individu agar mereka menjadi sesuai dengan apa yang dipandang baik. Dengan demikian, pendidikan dalam realisme kerap identik sebagai upaya pelaksanaan psikologi behavioristik dalam ruang pengajaran. Baiklah, itu tadi kesimpulannya. Oke, dari pembahasan yang tadi kita bahas, semoga dapat dipahami dan ada saran sedikit ya, semoga bermanfaat. Jadi dari awal tadi kita bahas saran dari kelompok kami bahwa seorang pendidik harus mempunyai bekal filsafat dan memperkaya dengan teori-teori pembelajaran. Pendidikan dalam realisme kerap identikan sebagai upaya pelaksanaan psikologi behavioristik dalam ruang pengajaran dan tekanan-tekanan hidup yang terarah dalam pengaturan-pengaturan serta keteraturan yang bersifat mekanistik. Sehingga diperlukan paradigma pendidikan yang menarik dan memanfaatkan potensi siswa berdasarkan pengalaman adalah pembelajaran konstruktivisme. Jadi kepada para pendidik, sarannya itu supaya lebih kreatif lagi dalam membuat bahan pengajaran, juga bisa supaya lebih menarik lagi supaya pada peserta didiknya tidak bosan dan mudah mengerti dalam memahami materi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.